sadar lingkungan, bukan lingkungan kampung, tapi lingkungan yang di sekitarmu ini loh. Apa? Orang dekatmu ini siapa? Karena akan mempengaruhi kamu, pasti, tidak mungkin tidak. Kalau mereka orang baik, orang berilmu dan berakhlak, kamu akan jadi seperti mereka. Sebaliknya pun begitu. Makanya surga paling benci, paling hawas kalau melihat orang bergaulnya dengan yang akalnya atau ilmunya lebih rendah dari dia. Qala rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Mu'ad qala haddatsana Abu Dawud As-Sinji qala haddatsana Asma'i qala haddatsana Bilal bin Hiq qala Umar laisa al-aqil alladhi ya'rifu al-khair min asy-syarr walakinahu alladhi ya'rifu khairas syarrain. Kata Umar, orang yang berakal bukanlah orang yang mengetahui kebaikan dari kejelekan. Nah, kalau itu gampang. Ini khair, ini syar, ini baik, bagus, ini jelek, ini buruk. Kalau itu hampir semua orang bisa. Makanya bukan itu orang yang berakal, kata Umar. Tetapi dia adalah yang ya'rifu khairas syarrain, yang tahu karena akalnya, karena ilmunya, dia tahu di antara dua kejelekan ini mana yang lebih baik. Saat harus dia pilih, maka di antara dua syarrain, dua kejelekan, dia pilih yang paling ringan kejelekannya. Dua-duanya jelek. Tapi ketika kamu dihadapkan pada pilihan sulit, harus salah satunya diambil, maka di situ seorang yang berakal menimbang, berpikir, olah sama dia, perhatikan segala sesuatunya. Yang lebih ringan mana di antara dua syar ini? Syar yang lebih ringan itu yang dia ambil agar dia selamat dari syar satunya, dari kejelekan yang itu lebih besar, lebih berat. Yang ringan ini yang diambil. Dan itu menjadi kaidah fikih ma'ruf di kalangan fuqaha yang mereka sebut irtikab akhaffud dhararain. Irtikab melakukan atau mengambil akhaffud dhararain, doror yang paling ringan, yang lebih kecil madorotnya, itu yang kamu ambil. Dan banyak sekali contoh kasus dalam kehidupan, antara lain yang mereka contohkan dalam ibadah. Kalau pada dirimu ada luka apa tidak bisa terkena apa, kalau kamu sujud, keluar kembali itu darah, terutama kalau lukanya di area sini. Hasil ketika dipakai sujud karena ada tekanan, keluar darahnya, maka Tuhan katakan sholatlah saat itu dengan duduk dan cukup sujudnya dengan isyarat tanpa meletakkan jari
ke bumi. Itu doror, dalam artian ini kan rukun sujud, betul. Meninggalkan sujud doror, jelek, betul, jelek memang. Tetapi ada kejelekan yang lain yang harus kamu pertimbangkan, yaitu kalau kamu memaksa sujud keluar darahmu, terutama masalah khilafnya di kalangan fuqaha madhab yang mengatakan keluarnya darah itu membatalkan wudhu, otomatis membatalkan sholat. Masalah sebelumnya tentunya khilaf. Tapi di antara mereka yang mengatakan itu terutama kuat sekali kaidah ini. Sujud keluar darah batal sholatmu. Itu kejelekan yang lebih besar. Belum lagi sebagian mereka katakan darahmu yang keluar itu najis. Sekali lagi itu perselisihan di dalam. Cuma sebagai contoh saja. Bagi mereka yang bermadhabkan itu, ya lebih ringan, nggak keluar najisnya, nggak keluar darahnya, nggak apa-apa sujudnya ditinggalkan. Itu lebih ringan madorotnya dibanding keluarnya najis, dibanding batalnya sholat. Atau kalau dengan sujud menyebabkan madorotnya lebih besar, sakitnya lebih parah, atau kesembuhannya semakin lama, ya semestinya seminggu insya Allah kamu bisa sholat normal kata dokter. Tapi gara-gara kamu maksa sujud, akhirnya bisa sebulan, sembuhan lama. Maka saat itu pilihan yang lebih ringan adalah jangan sujud. Dua-duanya jelek. Kamu tidak sujud, atau kamu sujud keluar darah. Yang lebih ringan tinggalkan sujud. Contoh lain yang mereka sebutkan, orang yang sholat, kalau misalnya dia sholat dalam kondisi tertentu, kalau dia berdiri dalam sholatnya terlihat auratnya. Kalau dia berdiri, akan orang lihat aurat dia, yang itu juga akan merusak sholatnya. Tapi kalau dia duduk aman, aurat dia tidak terlihat, maka sholat dengan duduk itu lebih ringan. Dua-duanya madorot. Sholat duduk padahal kamu bisa berdiri, itu jelek. Padahal berdiri juga rukun dalam sholat bagi yang mampu. Tapi ada kejelekan lain yang kamu harus pertimbangkan. Terlihat aurat kamu dan itu besar sekali kejelekannya. Aurat, apalagi itu aurat besar, aurat. Maka sholat duduk itu yang diambil. Tinggalkan berdiri dalam sholat karena itu lebih ringan. Asal auratmu tertutup, aman, kamu tidak malu, berjaga kehormatanmu. Contoh lain yang fuqaha sebutkan, misalnya sangat mungkin terjadi, kamu punya berlian, udah berlian, ya Allah, berlian hasil gitu, ada jutaan harganya. Kecil pasir mahal sekali berlian. Kalau nggak salah dia batu mulia yang termahal di antara perhiasan-perhiasan yang lain, emas, mutiara, dan berlian yang paling tinggi harganya. Baik, kamu mungkin punya sebesar jagung, tapi puluhan juta, mungkin ratusan harganya, juta. Subhanallah, jatuh, dipikir ayam, ini jagung atau apa, dipatok, ditelan dia.
Dalam kondisi itu mau nggak mau ayam harus disembelih. Ayam itu milik tetanggamu. Baik, dia mungkin nggak mau jual, enggak, saya nggak mau jual. Ini kesayangan saya misalnya. Baik, dipaksa untuk menjual si tetangga. Madorot, jelas madorot, merugikan dia. Itu kesayangan dia nggak rela. Tapi tidak dilarang saat itu, diperbolehkan. Karena kalau dibiarkan madorotnya lebih besar, ratusan juta di dalam ayam itu. Kalau hilang, walhasil itu contohnya. Diambil yang lebih ringan, yang bisa dia ganti. Jadi beli tentunya 100.000 atau berapa, beli sudah. Penting aman barang yang begitu mahal. Semacam itu, Fuqaha sebutkan kapal. Masallallahu contoh di tengah laut, oleng dan ini itu walhasil beberapa muatan harus dibuang ke laut saat itu. Kalau nggak tenggelam semua, nyawa urusannya ratusan orang. Ada mobil di situ, ferry, membawa sepeda mobil, buang ke laut. Dan itu madorot, jelas madorot. Merugikan, ya jelas merugikan. Jelek, ya jelek. Tapi itu jauh lebih ringan. Mobil paling harganya berapa? Asal selamat sekian nyawa. Karena kalau dibiarkan jangan mubadir, haram ini aja. Dan resikonya tenggelam. Lebih besar lagi. Kapalnya sendiri mungkin miliaran harganya. Lebih dari itu nyawa. Sekian banyak orang. Ini ringan. Cuman tentu ada konsekuensi. Semua yang di kapal itu mengganti rugi kepada pemilik mobil yang dibuang. Akhafud dhararain, dihadapkan pada dua pilihan, kedua-duanya madorot, kedua-duanya jelek. Ambil yang paling ringan. Semacam itu pula ibu hamil meninggal, sementara di perutnya ada bayi yang sudah hidup, bahkan mungkin umurnya sudah 9 bulan, 8,5 bulan. Itu makhluk Masya Allah bernafas. Baik, di antara dua pilihan dokter, membiarkan bayi itu mati bersama ibunya di rahimnya dengan alasan ini jenazah tubuh seorang muslimah, nggak boleh dirusak, dirobek, ini itu kejelekan. Tapi ada kejelekan yang lain. Nyawa bayi ini, nyawa jauh lebih berharga. Oh, ini juga jenazah. Maka dibolehkan dirobek perutnya sebatas untuk bisa mengeluarkan dan menyelamatkan janinnya. Jelek memang, jenazah nggak boleh lukai kayak begitu. Mandi aja harus hati-hati supaya nggak terluka. Apalagi ini dilukai, tapi dibolehkan. Dan itu lebih ringan dibanding harga nyawa makhluk yang sudah bernafas dalam perutnya. Kalau hal itu beberapa contoh, makanya kata umat di situ pentingnya akal menimbang. Kalau orang nggak punya akal, nggak punya ilmu, ya mungkin yang berat-berat itu yang dia pilih. Dari sekian contoh itu, padahal itu lebih berat resikonya. Penting akal dipakai untuk bertimbang, untuk melihat di antara dua kejelekan ini mana yang lebih ringan, itu yang kita ambil. Terus kita jelek baik, bukan itu orang berakal kata Allah. Qala rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Aun Ar-Rayyani di Nasa, ini juga sebutkan dari mana dia dapat riwayat itu, Nasa, namanya Ibnu Nasai.
Qala haddatsana Ali bin Hujr as-Sa'di qala haddatsana Maslamah bin Amr qala haddatsani muhaddits an Aisyah annaha qalat qad aflaha man ja'alallahu lahu aqlan. Bahagialah orang yang Allah berikan akal padanya, dia berpikir, dia bisa bertimbang seperti tadi, menimbang mana yang lebih buruk untuk dia tinggalkan, mana yang lebih ringan kejelekannya, itu yang dia ambil. Lokasi dia akal, sehingga sebelum dia bicara dia pertimbangkan maslahatnya, mafsadanya. Sebelum dia bertindak, selalu akal itu dia kedepankan, pakai akalnya. Orang semua punya akal yang sehat, tidak juga. Tapi masalahnya digunakan enggak akalnya. Banyak orang tidak menggunakan akalnya, makanya terjadi banyak kejahilan, safahat, ngawur, madorot, banyak bikin kerusakan daripada pembenahan. Yang tidak berakal, yang menggunakan akalnya untuk mempertimbangkannya. Qala rahimahullah wa haddatsana Muhammad bin Idris Asy-Syami qala haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Syu'aib bin Ishaq an al-Auza'i qala ni'ma wazirul ilm ar-ra'yul hasan. Kata Imam Auza'i, menteri terbaik bagi ilmu adalah ra'yul hasan. Ra'yul ini akal. Kayaknya raja atau presiden kan tergantung menterinya. Menterinya pintar, masya Allah, pengalaman, akan bagus. Kinerja presiden itu negaranya juga akan baik. Walhasil seperti itu. Ilmu butuh menteri membantu dia. Menteri terbaik kata Auza'i bagi ilmu ra'yul hasan, akal yang matang, pikiran yang sempurna, akan banyak membantu dirinya bahkan dalam pengamalan ilmu itu. Qala Abu Hatim awal khisalil khair lil mar'i fid dunya al-'adl. Maka sifat kebaikan pertama di dunia ini bagi seorang hamba adalah akalnya. Wa huwa min afdali ma wahaballahu li ibadihi. Itu hibah, karunia terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Fala yajib an yudannisa nikmatallah bimujalasat man huwa bididdiha qa'im. Maka kalau kamu sadari itu karunia terbaik pada dirimu, jangan kamu nodai akalmu itu dengan kamu berteman, lagi beringatkan, duduk dekat dengan orang yang rusak atau rendah akalnya. Kamu berarti tidak mensyukuri kenikmatan Allah, tidak kamu jaga itu akal. Buktinya kamu temanan sama yang lebih rendah akalnya, dan kamu akan terpengaruh, akalmu akan turun, kecerdasanmu akan anjlok, pasti itu. Maka jaga kenikmatan Allah itu, cari teman yang berilmu, cari teman yang hakim, halim, berakal. Wal wajib 'alal 'aqil ayyakuna hasanas samt tawilas samt wa inna dzalika min akhlaqil anbiya. Kama anna su'as samt wa tarkas samt min syiyamil ashqiya. Kemudian juga orang yang berakal harus menjadi orang yang hasanus samt, orang yang bagus tindak tanduknya, penampilannya,
banyak diam, karena itu sifat akhlak para nabi dan pengikut-pengikutnya. Sebagaimana lawannya, penampilan yang jelek, dari penampilannya orang tahu ini orang murahan, ini orang rendahan. Dari penampilannya, tindak tanduknya, bahasanya, dan lain sebagainya jelek. Dan kafir kalam, banyak ngomong, banyak bicara, gak ada gunanya. Itu tanda dan sifat asyiya, orang-orang yang celaka. Bukan para nabi, bukan Allah, pengikut para nabi. As-samtul hasan atau hasanus samt. As-samt asalnya maknanya adalah thariqah, jalan yang kamu lalui, cara yang kamu tempuh. Maka samt yang dimaukan ya tentang dirimu, tutur katamu, gerak gerikmu, tindak tandukmu sehari-hari. Ada juga yang menafsirkan sebetulnya kembali ke sana juga. Mereka katakan asam itu husnul jiwar, baik kedekatanmu dengan orang lain, baik ketika kamu bertetangga, orang nyaman, senang, tidak merasa terganggu olehmu. Itu husnus samt. Begitu pula qillatul adiyah, kamu nggak suka ganggu orang, kamu nggak senang menyakiti orang lain. Plus mereka sebutkan husnus samt taharri fi'lil khair, kamu selalu berusaha dimanapun atau kapanpun untuk bisa berbuat baik, berbuat ihsan yang bermanfaat dan berguna bagi dirimu dan orang lain. Kata Imam Abbas di riwayat, as-samt khusyuk yabdu 'alal wajh. Khusyuknya seorang muslim itu tampak pada wajahnya. Kelihatan berwibawa orangnya, dari wajahnya udah kelihatan, terbaca. Orang kalau hasanus samt, ya, orang berakal harus seperti itu, berwibawa, sopan, baik tindak tanduk, tutur katanya. Kata Ibnu Battal rahimahullah, dia hasanus samt hay'ah lahu hay'ah ahlil khair laman garuhu. Ahlul khair, orang baik, orang-orang soleh, kan punya ciri tersendiri dalam segalanya, dalam pakaiannya, dalam penampilannya, dalam bicaranya, dalam muamalahnya, ibadahnya. Dengan itu orang tahu ini ahlul khair, karena tak akan sama dengan ahlul syarr. Nah, seperti apa ahlul khair? Tirulah mereka. Itu hasanus samt, contoh ahlul khair.
Mirip dengan itu pernyataan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, hasanus sam al-waqar, kewibawaan, wal haya, malu untuk aib itu ada pada dirimu, kamu tidak ingin. Dan konsekuensinya orang yang betul-betul malu dalam kebaikan, dia tidak ingin absen dalam kebaikan. Bukan kok gak ada di masjid 5 waktu. Kamu tidak ingin seperti itu kalau kamu malu. Kalau masih ada malu itu pada dirimu, gak ingin aib itu. Dalam kebaikan kok absen, kok gak ada. Atau sebaliknya, karena malu juga dia tidak ingin hadir dalam kejelekan, dalam maksiat. Fulan melakukan ini, mana melihat tadi bersama Fulan, dia lakukan ini. Dia ada di situ, di kemungkaran dan kejelekan. Kalau dia malu, dia nggak ingin lakukan itu. Dia nggak absen dalam kebaikan, dia nggak hadir dalam kejelekan. Itu juga hasanus sam. Wasulu tariqatil fudhala, kata Ibnu Abdul Bar, dan dia akan meniti jalannya orang-orang fadil, orang mulia, orang punya keutamaan. Di dalam ayat Allah sebutkan itu antara lain dalam Al-Fatah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tadi kata Ibnu Abbas itu samtul hasan, kelihatan khusyuk itu di wajah mereka. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, artinya sifat mereka yang Allah sebutkan dalam ayat tampak pada wajah mereka karena banyaknya sujud. Dan itu tidak hanya dalam satu momen saja, dalam satu waktu, tapi terus selalu. Itu sifat mereka, tidak mereka tinggalkan. Demikian pula Allah katakan dalam Al-A'raf, wa libasul taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillah. Dan pakaian takwa itu yang lebih baik, itu dari ayat-ayat Allah. Kata Ibnu Abbas, libasul taqwa, pakaian takwa di dalam ayat maknanya adalah samtul hasan. Tadi semua samtul hasan, orang hasan itu libasul taqwa. Makanya kata Ibnu Hibban, itu sifat para nabi, akhlak para nabi. Kelihatan ada orang begitu pula dalam Al-Furqan, wa ja'alna lil muttaqina imama,
Jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Panutan imam, panutan dalam kebaikan. Itu sudah Ridwanul Rahman. Dan itu ulama sebutkan tidak akan orang capek, tidak akan orang capai kecuali kalau dia berpanutan kepada yang sebelumnya. Jadi dia meniru, mencontoh para ulamanya, masyayikhnya, ahlul ilmu, ahlul khair, ahlul sholah, ahlul istiqomah. Itu yang dia tiru, itu yang dia ambil. Mereka pun dari yang atasnya, Karena dia seperti itu, maka yang setelah dia pun menjadikan dia sebagai panutan, ditiru, dijadikan teladan oleh generasi yang setelah dia. Kita nggak akan orang jadi teladan bagi yang setelahnya kalau dia sendiri tidak bertoladan kepada yang sebelumnya. Itu ahli khair itu sifat mereka, akhlak mereka, semua akhlak tindak tanduk mereka. Oleh karenanya Rasulullah SAW sabdakan kepada Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala saudara Ali, asbahta khalqi wa khuluqi, kamu paling mirip denganku, ciptaanmu secara ciptaan dan juga akhlakmu, sifat-sifatmu, akhlak dan adabmu. Terkait ibadah dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikumus sakinah wal waqar." Kalau kamu sudah dengar qomat, datangi sholat itu tapi dengan tenang. Jangan tenang. Sakinah wal waqar. Tidak perlu kamu tergesa-gesa, takut ketinggalan rakaat. Makanya Rasulullah katakan, "Fama adrakum fasallu." Yang kamu dapati imam seperti apa yang sholat bersama ini, wa ma fatakum fa'atimu. Yang kamu ketinggalan ya sempurnakan nanti setelah imam salam. Karena dengan itu kamu tampak lebih terhormat, berwibawa daripada orang yang untuk jualan dengan cepat atau bahkan lari. Kita mau sholat kok. Apa yang dia lakukan tidak menunjukkan orang yang khusyuk. Apa yang dia lakukan lari. Biasanya itu bukan orang yang mau ibadah kepada Allah. Belum lagi nanti dia masuk shaf, karena dia lari, nggak nafasnya, kan ganggu orang juga. Masa sholat seperti itu? Allahu Akbar. Mulai lari, sholat. Samtul Hasan tidak demikian. Tenang, sampai kamu karena sisanya.
saat bulan Abbas Rasulullah SAW keluar dari Arafah bersama Rasulullah itu menuju Musdalifah. Banyak juga orang. Walhasil terdengar oleh Rasulullah SAW suara gaduh di belakang beliau, suara orang teriak, orang ini, suara mereka perintahkan ontanya untuk jalan cepat, untuk tidak yang tertinggal atau apa, menjelas kan ramai ini. Ayo jalan, ayo. Bukan satu dua orang, hampir banyak. Bersuara begitu, tuh suara mereka ramai, gaduh, belum lagi onta yang dia pukul, yang dia. Maka Rasulullah SAW katakan kepada mereka, ayuhan nas, alaikum bisakinah. Ini ibadah rukun Islam. Tenang aja jalan keluar dari Arafah, Musdalifah. Fa innal bir laisa bil idha. Karena namanya kebaikan bukan dengan idha, itu tadi kamu paksa onta kamu itu untuk lari, kamu cambuk, kamu pukul, kamu jadi gaduh, jadi kan bukan itu kebaikan. Samsul Hasan tidak demikian. Nah, begitu Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutan insyaallah itu depan dalam kesalahan.